Seorang pelajar siswa sekolah di Jambi mengaku diancam untuk dilaporkan ke polisi usai mengkritik Presiden Joko Widodo dan pencalonan Gibran Rakabuming Raka lewat akun TikToknya. Fadia mengaku sengaja membuat video kritikan karena resah melihat tatanan negara yang dinilainya sudah tak lagi sesuai. Untuk para pejabat yang masih menjabat sebagai pejabat yang kampanye masih menggunakan fasilitas negara, terlebih lagi seorang Presiden Republik Indonesia mengendorse dan membuntuti kampanye satu partainya menggunakan fasilitas negara. Malu dong, nggak punya otak. SDM rendah. Masyarakat diolok-olok dengan pembagian sembako dan amplop uang hasil ngutang. Nanti ujung-ujungnya rakyat juga yang pasti membayarnya. Nggak hebat loh. Membangun ibu kota dengan menggunakan uang APBN di saat rakyat keterpurukan ekonomi. Giliran suruh bekerja, nanam singkong di tanah yang subur pun gagal. Berbicara soal menuntaskan kegagalan hukum di masa depan, sekarang masih menjabat sebagai pengolahan hukum. Faktanya hukum menjadi rusak parah. Giliran disuruh ngomong, salah dalam berkata. Tadinya bermaksud memberikan asupan gizi, akhirnya memberikan asupan racun. Katanya sekolah sampai luar negeri. Jadi bingung nih. Orang bodoh kualitas tidak ada tetapi sok pinter. Ingin menjabat sebagai pemimpin negara lagi. Mau jadi apa negara dan rakyat ini kalau dipimpin oleh orang yang kualitas SDM-nya rendah, tidak mempunyai urat malu. Ini sih pemilihnya orang-orang yang berkualitas rendah juga, memilih tidak dengan pikiran, tetapi dengan perut. Ayo masyarakat Indonesia yang baik-baik, terlebih lagi, kaulah mudah terpelajar, pilih pemimpin kita itu secara logis dan rasional. Tinggalkan pikiran kuno yang hanya demi perut. Jangan jadikan makan untuk hidup, tetapi hidup untuk segalanya dalam hal positif. Karena kita manusia menggunakan akal, bukan hewan menggunakan mulut untuk perut. Terima kasih. Setelah video ini viral, Fadia mengaku mendapat banyak teror lewat telepon. Ia juga mengaku mendapat ancaman akan dilaporkan ke polisi oleh sejumlah relawan dari salah satu paslon. Benar, juga beberapa hari kemarin saya ditelepon oleh nomor yang tidak saya kenal. Mereka bilang saya, katanya, oh kamu ya atas nama Fadia Alkaf, kata, rumah kamu diselincahkan, nanti tunggu aja ya kamu, awas kamu. Karena saya tidak tahu pemilik nomor itu siapa, akhirnya saya memblokir. Dan banyak juga di Twitter, bisa dicek juga, katanya dia dekengannya sekretaris presiden, katanya akan melaporkan saya. Dan juga ancaman terbaru saya mendengar dari kakak, kalau relawan paslon nomor 2 dari Jambi akan melaporkan saya ke Mapolda Jambi. Fadia mengaku sengaja membuat video kritikan buntut dari permasalahan rumah neneknya yang rusak oleh aktivitas mobil proyek pembangunan dari Pemprov Jambi yang sampai saat ini belum selesai. Selain itu, ia juga merasa video tersebut memang curahan dari hati nuraninya karena resah melihat tatanan negara yang dinilainya sudah tak lagi sesuai. Yap, itulah tadi pengakuan dari Fadia, siswi SMP yang dimana mendapatkan sebuah teror dan juga sebuah ancaman dari tim dari 02. Saya kira ini sudah sangat berbahaya. Apa yang dilakukan oleh tim Prabowo Gibran ini sudah memperjelas bahwa Neo Orde Baru memang betul-betul akan dibangkitkan, dan inilah yang menjadi ketakutan seluruh rakyat Indonesia. Karena kebebasan berpendapat betul-betul akan dihilangkan. Terbukti apa yang dilakukan oleh Fadia, adik kita yang selalu mengkritisi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga proses Gibran sebagai anak presiden, sangat memalukan dan cacat di mata sebagian besar rakyat Indonesia. Dan juga apa yang disuarakan oleh Fadia, persoalan rumah neneknya menjadi tumbal sebuah pembangunan proyek yang sampai saat ini rumah neneknya tidak diperbaiki sama sekali, dan
dibiarkan begitu saja oleh pemerintah pusat maupun daerah. Saya kira ini sudah menjadi sebuah gambaran bahwa Prabowo dan Gibran maupun Jokowi sudah tidak lagi bisa diberikan sebuah kepercayaan, diberikan sebuah ruang untuk mereka bagaimana agar bisa bebas berperilaku di negeri ini. Dan bahkan mereka-mereka ini adalah orang yang mau ngebrak-abrik konstitusi yang ada di negeri ini demi untuk bagaimana agar ambisinya berkuasa di negeri ini bisa berjalan lurus. Sebagai rakyat, kita harus betul-betul sadar dengan apa yang sudah terjadi. Apa yang mereka lakukan ini sudah keterlaluan, tentunya harus kita lawan. Makanya sampai hari ini, detik ini, jam segini, saya masih tidak percaya dengan pemilu. Jelas-jelas undang-undang pemilu itu melarang ASN, kepala desa, polisi, tentara harus netral. Tapi mereka bisa kumpulin puluhan ribu aparat desa, kepala desa di GBK, tenang-tenang aja tuh. Kata si Bagja, ketua Bawaslu, tidak ada ajakan untuk nyoblos paslon tertentu. Pala lu peyang. Ini maksud saya, saudara sekalian. Makanya sampai hari ini, detik ini, jam segini, saya masih tidak percaya dengan pemilu. Saya tidak percaya dengan pemilu dan perangkatnya. Karena saya tahu dari A sampai Z, ujung ke ujung, semuanya sudah diatur. Saya nggak habis pikir ini mendengar statementnya Gibran ini ya. Aduh, parah, nggak dewasa. Karena yang menjadi korban itu pihak yang tidak mendukung, kelompok berbeda dengan dia, memberikan komentar, pendapat itu sepertinya tidak ada empati ya. Sepertinya tidak punya nilai-nilai kemanusiaan. Bahaya ini kalau menjadi pemimpin seperti ini nih. Aduh, orang sudah menjadi korban penganiayaan. Dia hanya mempersoalkan soal knalpot brong. Aduh, ini bahaya nih kalau jadi calon pemimpin seperti ini. Tidak objektif. Sungguh memalukan ini ya, anggota TNI melakukan kekerasan, penganiayaan, pelanggaran hukum kepada rakyat sendiri. Seharusnya aparat penegak hukum ya, oknum-oknum itu kan aparat juga. Kalau memang ada rakyat yang melakukan kesalahan, dinasihati baik-baik. Diproses hukum kalau memang melanggar hukum, bukan main hakim sendiri. Gak boleh begitu. Saya udah lama ini merasakan resah ini seperti ini nih, kalau ada anggota TNI, anggota Polri yang mereka itu bertengkar, berkelahi, saling melukai sesama anggota. Ini bagaimana nih mental pola pikirnya nih? Kok bisa begitu ya? Kalau memang jago, hebat, melawan pasukan luar, ya. Nanti kalau ada perang di luar, bukan bertengkar sesama anak bangsa, sama aparat, apalagi kepada rakyat sendiri. Ini harus benar-benar diperbaiki nih mental-mental seperti ini, pola pikir seperti ini. Dan mohon juga kepada Bapak Panglima ya, kok saya mendengarnya kesannya yang dibahas soal santunan gitu ya. Saya berharap harusnya lebih tegas begitu ya, bahwa ini akan diproses hukum, bahwa seluruh anggota prajurit tidak boleh main hakim sendiri. Waduh, ini kan kita rakyat mendengar ini kan sepertinya bagaimana begitu ya. Apa karena ini faktor pemilu, faktor salah satu capres ini anak presiden, ya. Tapi kita percayalah TNI netral, TNI terus membanggakan seperti yang sudah selama ini dibuktikan. Ya, semoga kejadian ini tidak terulang kembali dan para
calon pemimpin ke depan bisa lebih objektif, ya, melihat persoalan, bukan urusan bela-membela kelompok yang mendukung atau tidak mendukung. Setiap warga masyarakat tidak boleh dianiaya, main hakim sendiri. Semua orang sama di depan hukum. Hak asasi manusia itu dinomorsatukan. Kami Pemuda Indonesia Maju akan terus menyuarakan ketidakadilan, masalah korupsi, masalah narkoba, kerusakan lingkungan, intoleransi. Kami akan terus berjuang, tidak pernah takut. Kita akan terus mengkritik pemerintah penguasa yang menyakiti hati rakyat. Semangat Pemuda Indonesia Maju. Ini warga pada ditraktir, Mas. Warga pada ditraktir. Enggak bayar sendiri lah. Ditanyain no sama orang-orang pers, wartawan, pas lagi makan si Gibrannya, warga pada ditraktir ya Mas? Enggak, bayar sendiri. Cemen lu. Kayak gitu programnya, mau bagi-bagi susu sama makan gratis. Aduh, baru juga makan di pinggir jalan, ada warga aja nggak ditraktir, sekelas capres loh, duitnya habis bang. Aduh, percuma program lo tuh nggak masuk akal. Lagian kalau gue nih ya, daripada anak gue ngantri meskipun dapat jatah makan siang gratis karena anak gue masih sekolah, masih SMP, mendingan gue kasih makan sendiri udah kenyang. Ngapain ngantri-ngantri? Yang ada lo ngantri jam makan siang 11:30, lo dapat makannya nanti maghrib. Gara-gara antrian nguler, gara-gara ngarepin susu sama makan yang gratis, kelaparan sendiri, bongkok gue. Lagian ngaco, nggak bakalan tuh program berjalan, nggak bakalan. Ini ya nggak bakalan sesuai sama ekspektasi. Beneran serius. Lagian daripada istilahnya lo dihujat warga, dihujat netizen, tahu-taunya ntar ngira netizen tuh ngebully lo, mendingan lo rubah deh dari sekarang, lebih ramah lagi ke warga, lebih royal lagi lah. Masa iya makan sendiri, warga di situ pada lo cuekin, suruh bayar sendiri, katanya traktir ya Mas? Enggak, bayar sendiri. Pelit banget, perhitungan banget. Harusnya sampainya gini, ya silahkan, monggo yang belum makan silahkan makan, silahkan apa yang tersedia di sini dinikmati.